Woi. Udah pada bangun belum? Jadi kita harus tahu ya, tantangan apa aja nih yang bakal kita hadepin di tahun 2025 dan gimana caranya untuk kita bisa tetap dapetin penghasilan. So, selamat datang di businessbranding.com. Jadi, sebelum gue bongkar caranya untuk kita tetap bisa menghasilkan sesuatu di tahun 2025 nanti dan tentunya bisa makin sejahtera dan makin kaya, amin ya. Gue mau kasih tahu dulu kondisi sekarang yang harus kita waspadai dan ini bisa jadi alasan kenapa kita harus segera berubah menjadi sesuatu yang lebih adaptif di tahun 2025. Jadi apa yang sedang terjadi sekarang nih? Yang lo harus tahu. Pertama ada perang. Kemudian inflasi juga gila-gilaan. Kemudian juga adanya perubahan kebijakan yang mengubah peta bisnis. Kemudian juga tentang prediksi digitalisasi di ASEAN, ini bakal lebih meningkat ya. Jadi ekonomi digital bakal lebih booming, lebih berkembang. Kemudian masih banyak UMKM di Indonesia ini yang belum melek teknologi. This is real ya. Lalu ada juga fakta ya, di mana kondisi kelas menengah ini makin berkurang. Tadinya lebih besar, sekarang kelas menengah makin mengecil. Yang artinya ini bisa menimbulkan daya beli yang menurun. Belum lagi nanti katanya di tahun 2025 ya, akan ada wacana kenaikan PPN jadi 12%. Jadi nggak ya? Gue juga lupa ya. Kalau nggak salah jadi deh. Ya, ini bisa meningkatkan potensi di mana daya beli akan makin menurun. Ya, terus kredit macet juga makin banyak. Oke. Terus adanya dampak kenaikan suku bunga, ini juga bisa mempengaruhi perkembangan bisnis. Lalu juga ada isu tentang melemahnya permintaan global dan kita tahu ya, karena permintaan global ini mulai melemah dan berkurang, ini mempengaruhi iklim tenaga kerja di Indonesia yang mulai banyak di PHK. Bukan udah mulai banyak lagi kayaknya, udah banyak ya. Adanya kompetisi dengan produk impor, jadi produk impor banyak yang masuk, kualitas lebih bagus, harga lebih murah, dan ini banyak mematikan manufaktur di Indonesia. Lu bisa tanya deh orang-orang tekstil ya, dimana mereka itu mengeluh ya karena kok omsetnya makin turun, makin sepi. Wah, bingung sih. Industri skincare, wah jangan tanya guys ya, banyak nih industri skincare yang merek lokal berguguran karena banyaknya produk impor dari Cina yang mantap. Gimana ngomongin soal logistik? Jadi ngomongin soal logistik, adanya kenaikan biaya masuk ini bisa membuat produk impor yang berupa bahan baku bisa makin mahal. Jadi dari tadi masalah-masalah terus ya. Terus gimana dong solusinya? Jadi teman-teman ngomongin soal solusi ya. Pertama, kita bisa rubah cara kita terlebih dahulu supaya kita bisa lebih adaptif di tahun 2025. Udah gitu setelah caranya kita sesuaikan, kita bisa pilih industri yang ada potensi berkembang di tahun 2025 nanti. Pertama teman-teman, lu nggak bisa lari dari yang namanya digitalisasi ya. Jadi kalau kita tetap mau berkembang, di zaman sekarang agak susah kalau misalnya kita just memanfaatkan offline marketing seperti bagi brosur, kasih tahu tetangga, kasih tahu temen ya. Biasanya omsetnya bakal terbatas dan potensi untuk repeat ordernya tuh kecil ya. Jadi untuk bisa men-scale up pasar kita, omset kita lebih gede atau mungkin bertahan, digitalisasi adalah hal yang harus kita lakukan untuk bisnis kita. Yap, saatnya kita melihat operasional kita tuh seperti apa ya. Jadi biaya operasional, arus kas kita gimana, ada nggak sih pengeluaran-pengeluaran yang sebenarnya bocor gitu ya, sebenarnya kita nggak butuh tapi kita keluarin. Misalnya nih ya, lu lupa matiin AC ketika ruangan nggak ada orang tapi AC-nya tetap nyala. Kemudian biaya entertainment yang nggak menghasilkan sales, misalnya lu mentraktir klien tapi kliennya sendiri nggak membeli barang kita gitu. Coba analisa juga aktivitas kita tuh sehari-hari seperti apa. Misalnya nih ya, lu adalah broker saham. Ya, atau mungkin kita kerja di sekuritas atau kita punya sekuritas. Kemudian kita analisa nih sehari-harinya kita ngapain aja. Apakah kita mencari klien atau aktivitas kita lebih banyak ngeliatin saham. Nah, ngeliatin saham itu sesibuk apa gitu poinnya. Nah, coba kita analisa apakah hal-hal tersebut membuat kita nggak mendapatkan omset. Jadi setelah kita analisa arus kas kita seperti apa, saatnya sekarang kita lihat aktivitas kita seperti apa. Jangan lupa juga dilihat aktivitas tim kita atau karyawan buat teman-teman semua yang menjadi CEO atau mungkin punya karyawan ya. Saatnya kita mengubah mindset kita, bukan dicari pelanggan tapi kita ngingetin pelanggan ya. Untuk kita bisa menciptakan pelanggan yang loyal, yang balik lagi sama kita harus melakukan aktivitas namanya CRM, Customer Relationship Management ya. Lu bisa ngingetin lagi promo mungkin lewat Facebook Ads, lu datengin orang-orangnya
ya customer potensial yang omsetnya gede, lu datengin, lu ketemuin, lu kasih hadiah atau maybe ya tanyain aja lah kabarnya gimana gitu ya, ajak ngobrol, dan itu bisa meningkatkan loyalitas pelanggan ya. Yang berikutnya, dan ini penting, adalah lu menguasai teknologi dan juga kecerdasan buatan AI ya. Jadi salah satu hal yang akan menjadi tren 2025, AI itu makin merajalela dan katanya bakal menggantikan orang-orang yang nggak bisa pakai AI. Ya, jadi 2025 nanti orang-orang yang bisa pakai AI itu akan lebih diprioritasin daripada orang-orang yang nggak bisa sama sekali atau nggak ngerti. Ya, karena pekerjaan rutinitas yang sifatnya rutin itu bakal digantikan sama AI. Nah, orang-orang yang bisa menganalisa data dan menggunakan AI sebagai alat bantu itu yang bakal diprioritasin. Jadi kalau kita belum menggunakan AI, saatnya kita beradaptasi sama hal tersebut. Skill berikutnya yang lo harus kuasain adalah belajarlah tentang e-commerce dan juga dropshipping method ya. Dengan kita mempelajari skill yang satu ini, gue sebutnya skill ya, jadi bukan bisnis ya. Ini skill karena ini adalah sebuah skill yang membuat kita bisa lebih adaptif. Kalau kita jualan barang tertentu nggak laku, kita masih punya alternatif untuk pindah ke bidang yang lain. Skillnya mah sama aja, tapi industrinya bisa beda-beda. Maybe juga gini ya, lu bisa bantuin orang. Anggap aja deh, lu nggak bakal dagang, lu bingung dagang harus gimana. Ya udah, buka aja jasa digital agency, bantuin orang untuk jualin barangnya supaya lebih cepat laku, dan di situ lu ngambil aja profit sharing gitu atau komisi ya dari hal tersebut. Yang berikutnya adalah belajar skill konten seperti ini ya. Ini wajib untuk kita bisa lebih dekat sama pelanggan, lebih mudah pelanggan percaya sama kita, dan ini dengan konten seperti ini bisa meningkatkan trust pelanggan karena mereka merasa kita tuh expertnya di bidang tersebut. Orang bisa percaya sama kita kalau kita tuh punya 3 hal. Yang pertama, kita ada yang namanya coercive power. Artinya kita tuh punya kekuasaan yang membuat orang tuh mau nggak mau harus nurut sama kita. Yang kedua, ada yang namanya incentive power. Mungkin juga kita punya kekuatan untuk ngatur dia punya pemasukan, pengeluaran. Mau nggak mau nanti dia bakal percaya sama kita dan bergantung sama kita tuh. Atau yang ketiga, kita punya namanya expertise power ya. Expertise power artinya kita tuh mahir di bidang tertentu, sehingga mau nggak mau ketika orang minta suggest, minta saran, dia bakal nyarinya sama kita ya. Atau yang disebutnya referral power, di mana kita tuh diketemukan atau direferensikan oleh orang lain, sehingga orang lain sudah percaya sama temennya tuh ngasih referensi ke kita dan dia langsung percaya sama kita. Itu artinya referral power. Kalau kita bermain sosial media dan konten seperti ini sudah memenuhi 2 aspek power yang disebut expertise dan juga referral. Referralnya kan direkomendasikan sama si algoritmanya sosmed ya. Atau yang kedua expertise, di mana kita bisa sharing sesuatu kasus dan kita sharing juga cara pemecahannya. Orang bakal trust sama kita karena kita tunjukin cara kita mengatasinya seperti apa. Ya udah, mau nggak mau dia cari kita lagi gitu. Nah, ketika kita sudah mendapatkan loyalitas pelanggan dengan skill-skill yang udah kita punya dan cara-cara yang sudah kita lakukan di ini ya, part sebelumnya ya. Tadi kan gue bilang ya, kita harus menguasain apa aja, apa yang harus kita lakuin, dan saatnya sekarang kita baru pilih industrinya nih. Apa yang bakal booming di tahun 2025. Dan sebenarnya untuk industrinya sendiri sih, apakah dibilang booming? Sebenarnya nggak booming-booming amat, tapi karena dia masih bertahan dan skalanya masih naik, jadi gue anggap aja ini sebagai booming ya di tahun 2025. Yang pertama adalah makanan dan minuman. Oke, segala sesuatu yang berbentuk makanan, minuman, frozen food, that's tetap booming di tahun 2025. Yang kedua adalah pakaian dan aksesoris. Lu bisa cek aja di Shopee ya. Sekarang itu nomor satunya apa, nomor 2-nya apa, nomor 3-nya apa. Nah, itulah industri yang lagi booming di masa sekarang dan 2025 bakal masih bertahan. Yang ketiga adalah electronic consumer. Oke, seperti laptop, smartphone, televisi, perangkat elektronik, ya itu masih bertahan di tahun 2025. Yang berikutnya personal care ya, terkait health and beauty ya. Semua produk berbau kesehatan, kosmetik, suplemen dan kecantikan ini bakal tetap bertahan di tahun 2025. Kemudian ada yang namanya home appliances ya, seperti peralatan dapur, kebersihan dan furnitur kecil. Jadi peralatan dapur di sini segala sesuatu yang sifatnya praktis, mempercepat kerjaan, terus mempermudah kita mengolah bahan mentah menjadi bahan jadi gitu ya, alias memasak gitu. Kalau dengan bisa lebih cepat, misalnya nih ya, potong apel, masuk langsung keluar gitu kan. Jadi kulitnya udah terkelupas. Jeruk tinggal masukin ke alat, nanti langsung terkelupas gitu, tanpa kita harus potong-potong manual gitu ya. Nah, home appliances seperti inilah yang laku di tahun 2025 nanti. Lalu, home appliances yang sifatnya robot, misalnya bisa bersihin lantai dengan jalan sendiri ya, atau lu punya kain pel, bisa langsung nyerap debu, nyerap kotoran berikut sambil ngepel. Nah, kalau barang-barang seperti ini lu jualin, ini potensi lakunya gede
gitu. Terus yang berikutnya buku dan alat tulis stationery ini masih oke, meskipun peringkatnya lebih kecil. Yang berikutnya adalah mainan dan hobi, ini masih gede banget ya. Selama lu menjual ke komunitas, ada komunitasnya, anggap aja si itu tuh media konten kreator media tuh yang jual apa, suka bikin robot Gundam, demoin Transformer lagi gerak-gerak gitu ya. Nah itu si media, buktinya laku kan ya. Otomotif, this is really good. Terus ada digital produk, ini juga bagus. Masih bagus ya, tapi ya memang lumayan susah. Gue udah nyoba, kayaknya kurang cocok. Ya. Yang berikutnya adalah peralatan olahraga. Kalau lu suka olahraga dan konten kreator seputar fitness dan olahraga, this is really good untuk kita praktekin. Ya, Sam, pertanyaannya kalau kita mau jualan kayak begitu, emang bener ya kita pindah-pindah bidang kayak begitu ya? Selama skillnya kita sama aja, nggak pindah-pindah, I think that's okay sih untuk kita masuk ke industri. Intinya kan kita dapur harus ngebul. Untuk bisa menciptakan dapur yang harus ngebul, kita bisa mengikuti tren, ya, follow the trend. Ini adalah ilmu yang gue pelajari dari trading ya, atau investasi. Jadi kalau misalnya kita mau trading sesuatu, ini gua waktu kelas astronaci, jangan kita melawan arus, nanti duitnya nggak kuat. Memang sih melawan arus itu ada potensi cuannya lebih gede, tapi risikonya jauh lebih besar ketimbang cuannya. Ketika kalahnya banyak banget dan bisa sampai habis modalnya. Jadi lebih aman kita follow the trend aja, cuannya bisa gede juga dan resikonya lebih aman ya. Dengan kita punya skill kayak dropshipping, e-commerce, affiliate marketing, konten, terus kita tadi juga sudah mantau cash flow seperti apa, arus kas seperti apa, terus analisa juga activity kita seperti apa, dan juga mewaspadai masalah-masalah yang bakal terjadi di tahun 2025, harusnya kita tetap bisa eksis di tahun 2025 nanti. Oke? Dan silahkan dicoba. Kalau ada pertanyaan silahkan langsung aja komen di bawah. Nah, buat teman-teman semua yang butuh neon sign, neon flex, atau like pelang toko, branding buat bikin konten lebih oke, atau mungkin teman-teman punya toko ya, butuh pelang nama toko yang keren dan bisa eye-catchy di mata konsumen, trust lebih naik dan konversi bisa lebih meningkat ujung-ujungnya, langsung aja kunjungi businessbranding.com ya. Kita ada melayani pembuatan pelang nama toko dan juga neon sign. Ini gue lagi bikin ya neon sign di belakang ya. Namanya nanti businessbranding.com, cuma belum jadi aja gitu. Oke, sampai jumpa di video berikutnya. Semoga bermanfaat dan bye-bye.